Shalom semuanya, bertemu dengan saya kembali Renat di Ask KPA. Pada kesempatan ini kita mau membahas satu pertanyaan yang datang yang bertanya tentang Matius 16, di mana di situ Yesus mengatakan tentang kita harus waspada terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Nah, pada konteks ini Yesus mengatakan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Dan pertanyaannya adalah, apa arti ragi yang dimaksud Yesus di sini? Apakah ragi itu artinya pengajaran? Karena di ayat 12-nya dikatakan ragi itu adalah pengajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, sebelum saya menjawab, saya mau tekankan sedikit begini. Bahwa sebenarnya orang Farisi dan orang Saduki pada waktu zaman itu sangat terkenal dengan sebutan expert of the law. They are very well known dan sangat dipandang oleh banyak orang. Mereka sangat dihormati. Dan pengetahuan mereka tentang kitab suci, tentang hukum Tuhan, sangatlah dalam. Jadi sangatlah menarik ketika Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ajaran mereka. Padahal, seharusnya orang-orang mendengarkan ajaran mereka. Nah, ragi di sini bukan berarti langsung maksudnya pengajaran. Tidak semua pukul rata dalam kitab suci ketika disebut ragi, itu artinya pengajaran. Tetapi kalau kita baca konteks dalam kitab suci perikop itu, maka murid-muridnya sedang berpergian bersama Yesus dan mereka ketinggalan roti sebenarnya. Dan roti, untuk supaya roti tersebut mengembang, maka diperlukan ragi gitu ya, dalam bahasa Inggris yeast, ragi. Nah, untuk supaya adonan roti bisa mengembang pada akhirnya, maka diperlukan ragi dalam jumlah nggak banyak, sangat kecil sekali. Jadi sebenarnya Yesus mau mengatakan di sini, hati-hati, sesuatu yang kecil dan terlihat sebenarnya sepele, itu bisa merusak sesuatu yang besar sekali. Dan itulah yang Yesus maksudkan di sini. Tapi apa maksud Yesus dalam konteks orang Farisi dan orang Saduki? Mereka adalah orang yang ternama dan sangat mengetahui hukum Taurat, tetapi kenapa Yesus malah bilang, waspadalah terhadap mereka? Nah teman-teman, Yesus mau menekankan bahwa orang Farisi, orang Saduki, yes, mereka tahu tentang hukum Tuhan. Tetapi seringkali mereka lupa the real essence of the law of God. Kita ini dipercayakan dua hal oleh Tuhan. Tuhan menurunkan dua hal. Ada law of God, ada love of God. Dan seringkali dalam dunia ini kita hidup dan orang banyak kali hidup memisahkan keduanya. Mereka mengatakan bahwa law of God dan love of God is two different things. Hukum ya hukum, tapi kasih Tuhan ya itu berbeda gitu. Tetapi sebenarnya untuk menjalankan law of God secara benar, kita harus mengerti juga love of God. Yang Tuhan mau adalah kita menjalani hukum Tuhan dengan kasih. Bukan menjalankan hukum Tuhan tanpa kasih. Karena kalau kita menjalankan hukum Tuhan tanpa kasih, yang akan terjadi adalah kita bukannya akan menjalankan hidup ini seperti yang Tuhan mau, tetapi kita akan menjadi orang yang sangat-sangat judgmental, critical, dan kerjaan kita akan mengkritik banyak orang. Nah, Yesus is warning the disciples karena orang Saduki dan orang Farisi, walaupun mereka bagus dalam pengajaran mereka, tapi kehidupan mereka tidak hidup dalam kasih. Mereka tidak menjadi teladan, dan mereka malah menjadi munafik. Dan ini menarik sekali. Kita sering dengar orang Farisi dan orang Saduki itu munafik. Padahal mereka jalanin loh hukum-hukum Tuhan. Mereka jalankan hukum Sabat, berpantang, berpuasa, berpakaian, apapun itu. Mereka strict sekali sama hukumnya. Padahal definisi dari munafik adalah apa? Dia mengajarkan tetapi tidak melakukan. Tapi sebenarnya mereka terlihat seperti sangat melakukan. Nah, di sini Yesus mau mengatakan apa? Mereka terlihat melakukan. Tapi intensi mereka melakukannya itu nggak benar. Mereka melakukannya, mengajarkannya, hanya untuk pada akhirnya mengkritik mereka yang tidak melakukannya. Kerjaan mereka setiap hari adalah melihat orang-orang, umat-umat di sekitar mereka, dan mereka mau menunjuk mereka yang tidak mematuhi aturan-aturan atau tidak menjalankan hukum Tuhan. Jadi Yesus mau mengatakan di sini, hati-hatilah terhadap pengajaran mereka. Tetapi bukan berarti pengajaran mereka semuanya salah. Makanya Yesus pakai example ragi.
Sesuatu yang kecil, sesuatu yang terlihat sepele, tetapi dapat membuat segala sesuatu runyam atau segala sesuatu berubah. Ya, jadi itulah yang dimaksud oleh Yesus dengan ragi, orang Saduki, dan orang Farisi. Saya harapkan ini bisa menjawab pertanyaannya dan kita bisa terus melakukan hukum Tuhan, tetapi juga dengan kasih Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau, yang pertama-tama adalah hukum kasih. Terima kasih, demikianlah ASKPA pada hari ini. Dan jangan lupa komen di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda mau kita jawab. Like, subscribe, dan follow KPA channel kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.